Ku masuk ke hadirat-Mu.
Berikan senyum yang berbahagia buat saudara-saudara kita. Pada pagi hari ini kita mau memberikan senyum yang berbahagia kepada Tuhan. Tuhan
ini kita memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2024. Nah, tema selama 1 bulan ini adalah tentang tokoh-tokoh pria di dalam Alkitab. Kali ini, pagi hari ini saya akan mengawali dengan satu tokoh. Dia mengatakan sebuah statement yang menggema sepanjang sejarah. Dalam Yohanes pasal 3, kita akan buka bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-30, hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus bertambah-tambah, tetapi aku harus berkurang-kurang. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan he must increase, I must decrease, gitu ya. Ada yang dinamakan divine must, jadi keharusan ilahi. Ketika Yohanes menyaksikan tentang Yesus, di dalam satu statementnya dia mengatakan ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Nah, kata-kata ini menurut para teolog merupakan sebuah kata-kata terakhir sebelum dia dipancung, sebelum dia mati. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat bersama tentang seorang tokoh Yohanes Pembaptis ini diberi gelar pembaptis. Sebetulnya namanya hanya Yohanes. Jadi tugas utamanya adalah membaptis orang Israel, menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Dan ketika orang itu mau bertobat, mau berbalik dari jalannya yang jahat, dia dibaptiskan oleh Yohanes ini. Dia anak dari sepasang suami istri, Imam Zakaria dan ibunya Elisabeth. Keduanya adalah keturunan Harun. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 mulai. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lukas 1 ayat yang ke-5 mulai. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kita ketemu lagi dengan sepasang suami istri yang tidak memiliki anak. Di perjanjian lama ada juga Abraham dengan Sarah, gitu ya. Tapi janji Tuhan kepada mereka tentang anak perjanjian sama halnya dengan Zakaria dan Elisabeth ini. Mereka hidup di zaman gelap dalam tanda kutip ya. Karena apa? Karena setelah nabi-nabi yang terakhir di zaman perjanjian lama, itu Allah tidak berfirman lagi kepada bangsa Israel. Allah tidak menyampaikan firman-Nya lagi kepada bangsa Israel, baik melalui perantaraan nabi ataupun melalui perantaraan imam. Dan firman Tuhan sama sekali tidak disampaikan. Namun Bapak Ibu, hebatnya Zakaria dan Elisabeth ini di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa mereka hidup menurut segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Di bagian lain dituliskan seperti ini. Zakaria dan Elisabeth itu hidup benar di hadapan Tuhan karena mereka mentaati perintah dan peraturan Tuhan tanpa kesalahan. Ketemu lagi dengan orang-orang saleh. Kalau kita membaca kisah di dalam Lukas itu, nanti kita ketemu dengan tokoh yang namanya Simeon. Berapa tahun yang lalu sudah pernah dikotbahkan oleh Pak Samuel. Simeon ini juga hidup di tengah bangsa atau di tengah zaman dalam tanda kutip gelap itu tadi. Tidak ada firman Tuhan atau pesan Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan nabi maupun imam. Dan mereka tetap memelihara kehidupan mereka untuk tetap taat pada apa yang Tuhan firmankan. Nah, Zakaria dan Elisabeth ini juga orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa tidak mendapati kesalahan atau tidak melakukan kesalahan ketika mereka mengikuti peraturan Tuhan. Namun sayangnya mereka belum dikaruniai anak, mereka belum memiliki anak, dan usia mereka sudah lanjut umurnya. Gitu ya, usia mereka sudah lanjut umurnya. Hal ini tidak mengaburkan mereka atau tidak membuat mereka untuk menjauh dari Tuhan. Hal ini juga tidak membuat mereka untuk tidak mempercayai Tuhan. Namun pada suatu ketika Nabi Zakaria, Imam Zakaria ini mendapatkan giliran untuk membakar ukupan di ruang kudus bait Allah. Dan ketika Nabi Zakaria ini mendapatkan giliran untuk membakar ukupan tersebut, ada
ada malaikat Allah yang diutus oleh Allah yang bernama Gabriel itu datang menjumpai Zakaria dan mengatakan bahwa Zakaria, kamu akan memiliki anak. Zakaria sempat tanya, bagaimana mungkin? Kami ini sudah sepasang suami istri yang sudah lanjut umurnya. Bagaimana bisa kami memiliki anak? Apa tandanya? Lalu malaikat itu bilang, mulai dari sekarang kamu akan bisu sampai nanti anak itu lahir. Dan memang benar Bapak Ibu, hal yang terjadi kemudian Elisabeth ini mengandung. Dan sampai pada hari kelahirannya di mana Yohanes ini akan dilahirkan, lalu kemudian sanak saudara, sanak familinya itu berkata, siapakah namanya? Awalnya hendak dinamai Zakaria, sama seperti nama bapaknya, sama seperti nama ayahnya, tetapi Elisabeth memberikan satu kode bahwa namanya bukan Zakaria, tapi namanya Yohanes. Dan itu pun juga ditanyakan kepada ayahnya, kepada Zakaria, siapakah nama anak ini? Zakaria menulis dalam sebuah buku, dalam sebuah kertas, dalam sebuah tulisan, Yohanes. Loh, nama ini nggak ada di silsilahku. Tidak, memang itu nama yang dikehendaki oleh Tuhan. Jauh sebelumnya ketika Zakaria mendapatkan firman bahwa dia akan memiliki anak, itu apa saja yang Tuhan firmankan kepada Zakaria tentang anak yang akan dilahirkannya nanti dalam Lukas 1 tadi masih tetap saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Mulai dari ayat yang ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi apa yang difirmankan kepada Zakaria melalui perantaraan malaikat ini, bahwa Yohanes itu kelahiran Yohanes akan mendatangkan sebuah sukacita, akan mendatangkan sebuah kegembiraan. Dikatakan lainnya bahwa Yohanes ini akan besar di hadapan Tuhan. Dia tidak akan minum anggur, tidak akan minum minuman keras, karena memang dia dikhususkan oleh Tuhan, dikhususkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan sejak dari rahim ibunya, anak ini sudah penuh dengan Roh Kudus. Dia akan membuat orang Israel berbalik dari jalan yang jahat. Olehnya dikatakan tadi bahwa Yohanes itu tugasnya membaptis. Dia sebagai perintis jalan Allah. Dia sebagai perintis ketika Mesias itu akan hadir. Jarak usia mereka kurang lebih sekitar 6 bulan ketika Yohanes dan ketika Elisabeth menerima salam dari Maria. Kurang lebih selisihnya nggak banyak Bapak Ibu, jarak usia antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus ini. Tapi dia memang ditugaskan untuk membuka jalan, untuk merintis, untuk sebagai pionir yang mempersiapkan sebuah umat yang layak bagi Tuhan. Ketika Mesias ini datang, bangsa Israel ini sudah siap menerima sang Mesias itu. Nah, kemudian selanjutnya Yohanes Pembaptis ini ketika dewasa, dia tinggal di padang gurun. Dia memakai jubah bulu unta, Matius pasal 3 ayat yang keempat. Di sana Bapak Ibu nanti bisa baca. Dia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Memang kata belalang ini pro kontra begitu ya. Ada jenis-jenis belalang tertentu hewan yang bisa dimakan. Tetapi di dalam salinan aslinya belalang ini menggunakan kata arkis, yang berarti tanaman sejenis polong-polongan yang tumbuh di wilayah Israel. Tumbuhan ini memang tumbuh di padang gurun. Jadi ketika Yohanes Pembaptis ini tinggal di padang gurun, tidak susah untuk mendapatkan tanaman ini. Bentuknya seperti kacang kapri Bapak Ibu. Bentuknya seperti kacang kapri. Saya kasih lihat gambarnya di depan, kurang lebih seperti itu. Ketika tumbuhan ini dikeringkan, itu baik kulit maupun bijinya bisa ditumbuk. Nah, ketika ditumbuk menjadi tepung, itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman. Bisa dibuat sebagai larutan untuk minuman seperti sereal begitu ya. Konon rasanya itu manis, tidak terlalu manis tapi manis, dan
seperti coklat, kurang lebih seperti itu ya, bentuknya seperti kacang kapri. Dan itu yang dimakan Yohanes ketika dia sudah dewasa, dia makan belalang dan juga madu hutan. Bagaimana akhir hidupnya? Nah, akhir hidup Yohanes ini yang menarik. Yohanes ini bukan kategori orang yang hidup lama, yang memiliki panjang umur seperti Musa yang memiliki umur 120 tahun, lalu dalam masa tuanya dia meninggal. Bukan juga seperti Metusalah 900 sekian tahun yang kemudian dia meninggal, atau juga seperti Henokh yang kemudian diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Elia tidak. Masa hidup Yohanes Pembaptis ini termasuk singkat, gitu ya, tidak dijelaskan berapa lama dia hidup dan usia berapa dia mati. Tetapi akhir hidupnya menarik. Saya kasih gambar seorang yang menarik. Pada suatu kali Herodes ini mengadakan pesta ulang tahun. Raja pada saat itu di wilayah Galilea di bawah kekaisaran Romawi adalah Herodes Antipas. Dia adalah anak dari Herodes Agung pada saat kelahiran Yesus, gitu ya. Mungkin Herodes ini adalah gelar-gelar mereka. Herodes Antipas ini merayakan ulang tahun. Dan kemudian anak perempuan dari Herodias yang bernama Salome ini menari. Dan tarian itu menyukakan banyak orang. Tarian itu membuat orang lain bersukacita, termasuk di dalamnya yang bersukacita adalah Herodes ini. Herodias ini benci kepada Yohanes Pembaptis karena kisah hidupnya, gitu ya, karena kisah hidupnya. Nah, ketika si anak perempuan ini, Salome ini menari, kemudian menyukakan hati banyak orang dan menyukakan hati Herodes. Herodes berkata, apa yang kamu minta? Gitu ya, apapun akan saya berikan kepadamu. Bahkan Herodes berjanji, bahkan setengah dari kerajaanku ini, kalau kamu memintanya, aku pun akan memberikan kepadamu. Tapi si Salome ini juga cerdik, gitu ya. Dia datang kepada ibunya Herodias dan dia berkata, apa yang harus aku minta? Apa yang harus aku minta daripada Herodes? Lalu Herodias ini membisikin Salome, berkata kepada Salome, mintalah kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talong. Lah, latar belakangi ini apa? Herodes ini sudah punya istri, Bapak Ibu. Dia memiliki istri, dia menjadi raja di wilayah Galilea. Herodias ini juga punya suami. Suami dari Herodias ini adalah Herodes Filipus. Herodes Filipus ini bersaudara dengan Herodes Antipas, sama-sama anak Herodes Agung. Tetapi si Herodes ini dan Herodias ini terlibat skandal, gitu ya. Akhirnya mengambil Herodias ini menjadi istrinya. Dan itu dikecam oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan bahwa tidak layak kamu mengambil istri dari saudaramu. Kenapa Herodias ini mau diperistri oleh Herodes Antipas? Karena ada kepentingan politik di dalamnya. Herodes Filipus dia tidak punya wilayah kekuasaan, tidak punya jabatan. Tapi Herodes Antipas itu dia punya di wilayah Galilea. Karir politiknya atau ketika dia menjadi raja yang luar biasa, menjadi raja yang salah satu raja di wilayah Galilea yang tersohor, gitu ya. Jadi Herodias ini mau. Olehnya ketika Yohanes Pembaptis itu mengecam Herodes maupun Herodias ini pegel. Dia menyimpan kepahitan. Dia nggak senang dibegitukan. Ini istilahnya ya kalau bahasanya Herodias. Ini adalah hidup-hidupku sendiri. Ngapain kamu ikut campur dengan urusan ini? Nah, singkat cerita sih Yohanes Pembaptis ini dipenjara. Dia dipenjara di wilayah Berea. Murid-muridnya masih bisa mengunjungi dia untuk bisa menjenguk Yohanes Pembaptis ini. Namun berulang kali Herodias ini mencari kesempatan untuk bisa membunuh Yohanes Pembaptis, tapi selalu dihalangi oleh Herodes. Karena bagaimanapun juga Herodes ini senang juga untuk mendengar pengajaran dari Yohanes Pembaptis. Herodes ini di satu sisi dia akan membunuh karena perkataan dari Herodias ini, karena provokasi dari Herodias ini. Namun di lain sisi Herodes ini juga senang dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Olehnya dieman-eman, wes dipenjarakan aja. Namun berulang kali, kurun waktu dia dipenjara 1,5 tahun. Herodias ini selalu berusaha untuk mencoba mencari cara bagaimana melenyapkan Yohanes Pembaptis ini. Dan sampailah di titik itu ketika anak perempuannya ini menari dan itu menyukacitakan banyak orang. Olehnya Herodias berkata kepada Salome, minta kepala Yohanes Pembaptis dan taruh di atas talong.
Kejam ya Bapak Ibu. Saya membaca kisah ini, waduh, kejam sekali. Padahal hanya diperingatkan, istilahnya hanya ditegur, hanya dinasehati, dan dia memang dipenjarakan. Tapi pada saat itu, itulah akhir hidup dari Yohanes Pembaptis. Dia dipancung, dan kemudian murid-muridnya datang untuk menguburkan mayatnya, untuk menguburkan jenazahnya. Waktu hidupnya singkat, tetapi satu statement sebelum dia dipancung, tadi yang kita baca, dia harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dia harus semakin tinggi dan aku harus semakin rendah. Ini adalah sebuah statement atau sebuah pernyataan yang menggema sepanjang masa, yang terkadang bertolak belakang dengan iklim dunia. Kenapa? Karena iklim dunia seringkali mendorong kita atau mendorong semua orang untuk membesarkan ego. Kata aku dalam bahasa Yunani itu menggunakan sebuah kata yang diterjemahkan dengan ego. Bertentangan dengan dunia. Terkadang ego manusia yang terlalu dipupuk, terlalu dibumbui, yang akhirnya semakin besar, yang akhirnya semakin mementingkan diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bacakan untuk Bapak Ibu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, bagaimana kehidupan manusia pada akhir zaman. Salah satunya adalah mencintai diri sendiri, salah satunya adalah mementingkan egonya. Tetapi pagi hari ini salah satu dari divine mass, keharusan ilahi. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Apa maknanya? Ada 3 makna yang kita akan lihat di pagi hari ini. Yang pertama, dia harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Makna yang pertama adalah mengandung makna tentang kerendahan hati. Bapak Ibu, tadi saya sebutkan bagaimana silsilah Yohanes Pembaptis. Dia, ayahnya bernama Sakaria, dikatakan dari rombongan Abia, dan ibunya bernama Elisabeth, yang merupakan juga keturunan Harun. Tidak semua tokoh-tokoh Alkitab itu ditulis silsilahnya. Yang saya sampaikan 2 bulan lalu tentang seorang anak yang menjadi budak Nyonya Naaman, dia sama sekali tidak dituliskan silsilahnya. Juga ada banyak tokoh-tokoh yang terkenal juga tidak disebutkan silsilah dari keluarga mana. Tapi Yohanes ini salah satu tokoh yang disebutkan silsilahnya. Apa maknanya? Berarti dia merupakan salah satu orang yang penting. Karena silsilah keluarganya itu disebutkan, walaupun tidak semendetail sebagaimana Maria dan Yusuf ya. Tidak sedetail yang dituliskan tentang Maria dan Yusuf. Maria dituliskan di dalam Lukas, Yusuf juga dituliskan di dalam Matius. Itu detail sekali. Karena memang mereka lah orang tua dari juru selamat itu. Tentu ada maksud atau ada makna di balik semua itu. Tapi kalau mau sombong, Yohanes ini bisa sombong. Aku ini loh dari keturunan imam. Wah, silsilahnya bukan dari ecek-ecek, tapi dari Imam Harun. Imam yang memang diurapi khusus untuk bisa melaksanakan peribadatan waktu itu di kemah tabernakel atau di tabernakel Musa. Di mana ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Harun ini memegang peranan yang penting. Bahkan dia beserta anak-anaknya. Ada 4 orang anaknya yang masing-masing koordinasi setiap tenda-tenda Israel, setiap perkemahan mereka, setiap alat-alatnya yang harus mereka kerjakan dengan sepenuh hati. Punya nama besar. Kalau Yohanes ini mau sombong, wah dia bisa. Aku ini anak imam. Ayahku ini dari rombongan Abia, ayahku juga memegang jabatan imam pada masa ini. Ibuku juga dari keturunan Harun. Dan bagaimana nubuatan tentang kelahirannya yang tadi sudah saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, dia akan semakin besar di hadapan Tuhan. Dia sudah penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Bahkan ketika Maria mengunjungi Elisabeth, ketika itu datang memberikan salam, Elisabeth bersaksi bahwa anak yang ada dalam kandunganku ini melonjak, bergerak gitu ya, seolah-olah melompat mendengar salam dari ibu Tuhanku. Dan seketika itu di dalam Lukas juga dituliskan bahwa Elisabeth ini penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana seorang Yohanes ini, dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia akan membuat orang-orang Israel berbalik. Karena apa yang dia sampaikan, bertobatlah engkau sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Barang siapa mau berbalik dari jalan yang jahat dan bertobat ke arah kebenaran, kepada firman, kepada Tuhan, maka dia membaptis mereka dan mempersiapkan umat bagi Tuhan ketika Mesias itu hadir. Kalau mau sombong bisa,
nggak mau memegahkan diri bisa. Bahkan dia juga sempat diremehkan. Kamu siapa? Apakah kamu Elia? Apakah kamu salah satu dari nabi-nabi yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama? Kamu siapa? Kalau kamu bukan siapa-siapa, kenapa kamu membaptis? Ya, di dalam Yohanes ya, itu dituliskan seperti itu. Kenapa kamu membaptis? Kamu ini siapa? Kalau mau sombong, Yohanes ini bisa. Tetapi itu tidak dia lakukan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ketika dia mengungkapkan ungkapan itu, dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang, Yesus harus semakin besar, dan aku harus semakin kecil. Dia tahu bahwa hidupnya adalah untuk melayani Tuhan, dan apa yang ada padanya itu adalah dikaruniai oleh Tuhan. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam dirinya. Bukan karena silsilah keluarga, bukan karena nubuatan tentang kelahirannya, bukan karena luasnya pelayanan yang dia jangkau, bukan karena apa yang harus dia lakukan sebelum Mesias itu lahir. Tetapi di dalam dirinya, yang pertama, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Maknanya adalah memiliki kerendahan hati. Dia bisa menyombongkan banyak hal, tetapi itu tidak dia lakukan. Bahkan di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-28, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dituliskan seperti ini pernyataan Yesus kepada Yohanes tentang Yohanes ya. Karena itu aku menegaskan kepada kalian bahwa Yohanes Pembaptis sebenarnya lebih besar daripada semua nabi yang pernah dilahirkan. Ya, memang karena Yohanes Pembaptis ini adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama, dan dia juga merupakan nabi terakhir yang dituliskan di dalam perjanjian baru. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Olehnya Bapak Ibu kalau mendengar sekarang, wah ada nabi ini ada di sini, bahwa saya ini nabi yang dari Tuhan, saya ini nabi yang akhir zaman, saya ini orang yang diurapi Tuhan, Bapak Ibu nggak usah percaya. Firman Tuhan sendiri bilang, ada banyak orang yang mengaku Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, ada nabi Tuhan di sini, ada nabi Tuhan di sana, ada imam Tuhan, ada rasul Tuhan, ada apapun juga. Tidak ada. Jabatan pelayanan itu sekarang sudah berkembang gitu ya, berkembang. Pada zaman itu memang ada nabi dan rasul, tapi Tuhan juga bisa memakai setiap orang percaya saat ini untuk bisa mewartakan firman Tuhan. Makna yang pertama, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Itu adalah makna kerendahan hati. Yang kedua, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yang kedua bermakna kerelaan. Menjadi seorang Yohanes Pembaptis ini tidak mudah. Menjadi pribadi Yohanes Pembaptis tidak mudah, dan memang Allah punya tujuan dalam kehidupannya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di dalam terjemahan Indonesia, sederhana Indonesia, saya akan bacakan ya, dalam terjemahan baru, Lukas pasal 1, Lukas ini ayatnya panjang sekali sampai 80. Lukas pasal 1 ayat yang ke-66 mulai, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. 66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan seperti ini, apakah anak ini akan menjadi orang penting? Apakah anak ini akan menjadi orang penting? Nah, makna kerelaan ini apa Bapak Ibu? Tadi saya sudah sempat ceritakan sedikit ketika Yohanes ini akhir hidup dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia bukan tipe bukan seseorang yang panjang umur gitu ya, mati dalam masa tuanya, tidak, tetapi dia akhirnya mati dipancung, dipenggal kepalanya karena Herodias memang mengingini hal tersebut. Lama Yohanes Pembaptis ini ada di dalam penjara. Dia di dalam penjara yang bernama Makeros, itu di daerah Berea. Penjara ini bisa dikunjungi gitu ya. Ini penjara, bukan rumah tahanan, tapi ini memang penjara. Murid-muridnya bisa berkunjung ke Yohanes Pembaptis. Olehnya ketika ada di penjara, Yohanes ini sempat menyuruh murid-muridnya berkata begini, mengirim 2 orang muridnya, datanglah kepada Yesus, tanyalah, apakah benar engkau Mesias yang akan datang itu, atau kami harus menunggu yang lain? Ketika saya membaca kisah tentang Yohanes Pembaptis ini penuh kontroversi Bapak Ibu ya. Kenapa dia sampai menanyakan seperti itu? Padahal sebelumnya dalam masa-masa awal pelayanannya, di dalam Yohanes ketika dia akan membaptis Yesus, dan ketika Yesus memulai pelayanannya datang kepada Yohanes, apa yang Yohanes katakan? Dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa isi dunia.
membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan ketika Yesus datang, seharusnya bukan aku yang membaptis engkau, tapi engkau yang membaptis aku. Tapi Yesus berkata tidak, supaya genaplah firman Tuhan. Ini bertolak belakang dengan ketika Yohanes ini ada di dalam penjara dan dia mengutus 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang akan datang, atau aku harus menunggu yang lain? Disinilah makna kerelaan itu, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena Yohanes Pembaptis adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Yohanes Pembaptis juga manusia biasa yang tidak lepas dari keputusasaan dan keraguan ketika dia harus menghadapi situasi yang sulit. Seorang teolog mengatakan seperti ini, menuliskan dalam tulisannya, komentari begitu, dituliskan seperti ini. Memang benar, apa yang dilakukan Yohanes untuk menegur Herodes dan Herodias itu sebuah kebenaran. Karena itu harus mengikuti hukum Allah pada waktu itu adalah sebuah kebenaran. Tapi di balik semuanya itu ada ketidakadilan. Kenapa yang benar ini menjadi tidak adil sehingga dia harus dipenjarakan? Dan tadi saya sempat katakan kepada Bapak Ibu, sempat ceritakan bahwa Herodias ini beberapa kali mencoba ingin membunuh Yohanes Pembaptis, belum kesampaian. Selalu gagal karena masih ada Herodes yang melindungi dia. Di satu sisi memang Herodes jengkel, pegel gitu ya, tapi di lain sisi Herodes ini pun senang mendengar pengajaran Yohanes. Sehingga pada saat di tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah situasi yang sangat sulit, kemanusiaan Yohanes Pembaptis ini muncul penuh dengan keraguan dan tanda tanya, keputusasaan, sehingga dia mengirim 2 orang muridnya, tanyalah kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang akan yang hadir itu, yang datang itu, ataukah kami harus menunggu yang lain? Tapi Yesus tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, semua yang mendapatkan mujizat, kamu sudah menyaksikan semuanya. Kasarnya begini, Tuhan Yesus, kamu ini sedulurku loh. Kamu tahu aku masuk penjara ini karena apa? Ini sebuah ketidakadilan. Mbok yawo, lakukan mujizat, lakukan sesuatu yang luar biasa supaya semua orang itu tahu bahwa aku ini benar. Disinilah Yohanes mengatakan, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Karena apa? Karena mengandung kerelaan yang luar biasa. Di tengah keputusasaan, di tengah keraguannya itu, walaupun sebelumnya Yohanes mengatakan, lihat, dia ini anak domba Allah yang akan menghapusi dosa isi dunia. Lihat, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi yang kemudian daripadaku, dia yang akan datang, yang akan membaptis kamu dengan Roh. Dia akan menyatakan tentang kerajaan surga, karena dialah pemilik kerajaan surga. Dan berulang kali Yohanes Pembaptis selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang dari atas itu tidak bisa diubah, tidak akan dicabut kembali. Segala sesuatu yang dari surga itu akan terus bekerja dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin berkurang. Makna yang kedua adalah kerelaan. Gak mudah Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya ketika Herodias ini mengatakan bahwa aku minta kepala Yohanes Pembaptis di atas malam, di saat itulah akhir hidup dari Yohanes Pembaptis. Dan saya rasa itu bukan masa-masa yang mudah baginya. Itu masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Kalau dia boleh berontak sebagai manusia, aku sudah buka jalan Tuhan untuk engkau. Aku sudah membuat bangsa Israel ini berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Aku sudah membaptis mereka. Aku sudah menyatakan kebenaran Allah. Aku sudah menyatakan firman Tuhan. Aku sudah menyatakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang bukan. Tapi kok seperti ini? Apakah engkau yang hadir itu? Apakah engkau Mesias yang datang itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Kok tidak ada sesuatu pun yang terjadi ketika dia ada di dalam penjara? Tapi disitulah dia seorang manusia yang berani menaati ketetapan Tuhan.
walaupun harus menabrak, walaupun harus berhadapan dengan penguasa pada waktu itu. Karena tidak mustahil Bapak Ibu, kisah kedua orang tuanya Zakaria dan Elisabeth tadi dikatakan bahwa, dituliskan bahwa kedua orang ini melakukan taat, melakukan firman Allah, taat melakukan peraturan Allah, mentaati Allah tanpa kesalahan apapun. Dia mentaati Allah, melakukan segala hukum-hukum Allah dengan sempurna. Dia melakukannya tanpa keraguan, melakukannya dengan tanpa kesalahan apapun olehnya. Itu menurut kepada anak sebuah warisan. Yohanes pun dia mentaati Allah jauh dari apapun, sekalipun harus bertentangan dengan kerajaan pada waktu itu. Hal yang kedua, yang pertama, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Itu yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil, bermakna kerelaan. Dan yang ketiga, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ini berbicara atau bermakna tentang kapasitas diri. Tentang kapasitas diri apa? Pembuka jalan di dalam Yohanes. Saya akan bacakan itu Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 26, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Maka yang ketiga adalah tentang kapasitas diri. Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya. Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus. Dia hanya sebagai perintis, dia hanya sebagai pembuka jalan. Dia menyiapkan jalan bagi Mesias itu ketika nanti Mesias ini akan hadir, akan datang, akan memulai pekerjaannya, akan memulai pelayanannya. Apakah dia iri dengan Yesus? Tidak. Dia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dia tahu kapasitas dirinya sebagai apa. Dia tahu siapa yang akan datang kemudian. Olehnya ketika Yohanes memperkenalkan Yesus pada orang-orang di saat itu, hal itu terjadi di Betania di dalam Yohanes 1 tadi, di Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Yohanes selalu berkata, kemudian daripadaku, nanti yang akan datang kemudian akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Kemudian nanti dia yang akan datang, yang akan melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kemudian, gitu ya, selalu mengatakan kemudian yang daripadaku, kemudian akan datang seseorang yang luar biasa. Ditegaskan lagi bahwa membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Dia tahu siapa dirinya dan dia tahu siapa Yesus yang dia persiapkan jalan, yang dipersiapkan jalannya untuk bisa mewartakan kerajaan surga kepada orang Israel. Apakah Yohanes minder? Tidak. Apakah Yohanes iri? Tidak. Tetapi dia menghargai, sebentuk penghargaan terhadap dirinya kepada Tuhannya. Karena dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa hidupnya, dia tahu siapa yang memanggil hidupnya untuk mewartakan Injil kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia tahu kapasitas dirinya sebagai apa. Apakah dia iri kepada Yesus? Tidak. Yesus pun juga membaptis walaupun murid-muridnya yang membaptis. Bahkan ketika Yohanes ditanya, siapakah engkau? Elia? Bukan. Apakah engkau salah satu dari para nabi? Bukan. Mengapa engkau membaptis? Ya. Bahkan ketika dia seolah-olah disepelekan, tapi dia tahu siapa dirinya. Olehnya pernyataan yang menggema sepanjang sejarah, ia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang, dia harus makin besar, dan aku harus makin kecil. Itu bermakna tiga hal. Yang pertama adalah kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kerelaan untuk bisa melakukan segala kehendak Bapa, lebih dari apapun yang bisa dia inginkan, lebih dari apapun yang dia kehendaki, tetapi dia taat pada kehendak Bapa, pada apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Dan yang ketiga, dia tahu siapa dirinya.
Dia tahu kapasitas dirinya. Dia tidak minder, tidak kemudian lalu dia ngelopro, lalu dia insecure, lalu dia menarik diri dari pelayanan, tidak. Sampai titik darah terakhir, sampai dia nantinya dipenggal, dia tetap tahu siapa dirinya, membuka jalan bagi Allah dan mewartakan kebenaran bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini menarik dan kata-kata ini juga menarik. Biarlah ini mengawali kita di awal bulan ini. Yesus harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kerendahan hati. Saat kita mempercayakan hidup kita, saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu wujud kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Sakaria 4 ayat yang ke-6, bukan karena kehebatan, bukan karena keperkasaan, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena kekuatan militer, bukan karena kekuatan yang aku miliki, tetapi karena roh Tuhan. Dalam kehidupan ini, ketika kita berani mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, berarti kita tahu bahwa ada pribadi yang lebih superior, yang lebih besar, yang sanggup untuk menangani segala sesuatu daripada yang kita pikirkan. Itu adalah salah satu wujud kerendahan hati dalam kehidupan kita. Yang kedua, kerelaan. Belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Belajar untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup ini, yang terkadang bertolak belakang atau yang terkadang di luar ekspektasi kita, yang terkadang di luar apa yang kita rencanakan. Tetapi kita mau belajar untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup ini. Walaupun terkadang itu menyakitkan, walaupun terkadang itu menyulitkan, walaupun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kerelaan untuk dipimpin oleh Tuhan, kerelaan untuk dituntun oleh Tuhan, kerelaan untuk disertai oleh Tuhan, itu merupakan wujud bahwa Engkau harus semakin besar Tuhan dan aku semakin kecil. Memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita terkadang gak mudah. Kenapa kok begini Tuhan? Kenapa kok begitu? Kenapa kok ini terjadi padaku? Gitu ya. Kenapa kok ini Tuhan izinkan ada di dalam hidup keluarga aku? Kenapa kok ini Tuhan izinkan? Terkadang itu tidak mudah. Sebagaimana Yohanes tadi, dia mungkin secara pikiran manusia dia berkata, yang saya katakan tadi ya, ada Yesus, seorang pribadi yang luar biasa, pembuat mujizat, dia bisa melakukan apapun juga. Kenapa kok aku harus mengalami ketidakadilan di dalam penjara, yang seolah-olah diburu oleh maut setiap saat, setiap waktu? Demikian juga dengan kehidupan kita. Kerelaan kita untuk dipimpin oleh Tuhan itu terkadang membuat kita tidak mudah, menekan ego kita untuk melenturkan ego kita sendiri. Tuhan maunya gini loh Tuhan, kayak gini tuh enak. Dan terkadang Tuhan berkata tidak, lain ceritanya, lain jalannya, gitu ya. Tapi dalam keadaan apapun, Dia akan terus ada. Ketika rintangan ada, Dia juga menyediakan kekuatan, Dia juga menyediakan ketabahan yang bisa Dia berikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kapasitas diri. Belajar mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita melihat orang lain, wah dia jauh lebih ini. Dan Bapak Ibu, ilmu sawang sinawang itu masih tetap ada, gitu ya. Seolah kita melihatnya baik, kita melihatnya sehat, kita melihatnya luar biasa, tapi kita nggak tahu peperangan yang tidak pernah dia ceritakan kepada orang lain. Nah, ini tentang kapasitas diri kita ya. Kita bersyukur akan apa yang Tuhan percayakan, syukuri. Akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita syukuri. Olehnya itu akan mengaburkan insecure kita, itu akan mengaburkan rasa iri hati dalam hidup kita. Itu akan mengaburkan minder dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tahu siapa kita. Dan kita tahu siapa Tuhan yang membentuk kita. Siapa Tuhan yang merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Bapak Ibu kalau punya tubuh yang sehat, bersyukur. Bapak Ibu kalau masih ada keluarga yang mendukung Bapak Ibu, itu bersyukur. Bapak Ibu kalau masih bisa berjalan, wah itu bersyukur. Ada orang yang jalan aja setengah mati, gitu ya. Berapa hari yang lalu Pak Sam ini mau jalan aja susah, gitu ya, nggak bisa, mau jalan itu susah. Jadi bersyukurlah ketika kita masih bisa jalan, masih bisa lari, masih bisa lompat. Ketika Bapak Ibu masih bisa bersuara, itu bersyukur. Bapak-bapak ketika ibu-ibu masih bisa cerewet mengeluarkan banyak kata-kata, bersyukur.
daripada diam 1000 bahasa. Wah, itu yang sudah warning garis keras ya. Kemarin di ibadah Yosua dan minggu lalu Yosua dan Ester kita banyak belajar. Apa yang harus kita ketahui dari seorang pria, apa yang harus kita ketahui dari seorang wanita bertolak belakang. Satunya dari Mars, satunya dari Venus. Ada di bumi yang berbeda sama sekali. Tetapi disitulah kuncinya. Allah menciptakan segala sesuatu bukan tanpa maksud. Allah menciptakan pria dan wanita tentu dengan maksud tertentu. Gitu. Dan firman Tuhan katakan mereka berdua itu saling melengkapi. Saling melengkapi bukan hanya hubungan di keluarga suami istri, tidak, tetapi di dalam hubungan komunitas, di dalam hubungan bergereja. Ini oh ya, kalau pria itu berpikirannya seperti ini, kalau wanita itu seperti ini, kalau wanita lebih detail, kalau pria itu boles aja lah. Dan itu harus bisa, kapasitas diri kita harus mensyukuri segala sesuatu. Oleh di awal bulan ini melalui seorang tokoh Yohanes Pembaptis kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah kerendahan hati, berani menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa sih yang kita banggakan? Apa yang bisa kita sombongkan? Gak ada. Yang kedua, kerelaan. Kerelaan untuk apa? Untuk dipimpin oleh Tuhan. Mazmur Daud mengatakan bahwa sekalipun aku ada di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang mengalami masa-masa di tengah-tengah bayang-bayang maut itu. Tetapi kerelaan untuk dipimpin oleh Tuhan itu jauh dari segalanya. Dan Dia akan memimpin kita bukan pada sesuatu yang mencelakakan kita, tapi pada sesuatu yang akan membuat kita tersadar. Oh begitu toh apa yang Tuhan mau. Oh begini toh apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, mari kita tahu kapasitas diri kita, kemampuan diri kita, tanpa iri kepada orang lain, tanpa juga menggeser orang lain. Jadi mereka ada untuk melengkapi kita ada untuk melengkapi mereka, supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Yesus dengan Yohanes Pembaptis saling melengkapi. Yohanes datang duluan ketika dia mengajak orang-orang Israel untuk bertobat, membaptis. Saat itu mereka sudah dipersiapkan ketika Yesus hadir dengan tanda-tanda, dengan pengajaran, dengan sesuatu yang luar biasa. Mereka sanggup menerima itu. Dan mereka menyadari bahwa oh inilah anak Allah, oh inilah Mesias yang dijanjikan itu. Olehnya dalam kehidupan kita masing-masing 3 hal ini mari menjadi makanan kita di awal bulan ini. Kerendahan hati, kerelaan, tanpa berontak, tanpa tawar-menawar sama Tuhan. Yang ketiga, kapasitas diri kita, sehingga kita mampu berkata, oh semakin besar Tuhan dan aku semakin kecil. Pimpin aku di dalam setiap jalanmu. Apa yang kita cari akhir-akhir ini? Tidak ada selain kita cari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selain kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu ayat tadi yang kita baca pertama kali, kita baca bareng-bareng. Yuk di musik bisa maju ke depan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 kita akan baca lagi bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, saya akhiri dengan kata joy. Jesus first, others second, and you last. Gitu ya. Ketika ini kita praktikkan dalam kehidupan kita, maka sukacita yang melimpah itu menjadi bagian kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi. Ku bawa hatiku, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kau bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Dia harus semakin besar dalam hidup kita, dan saya harus semakin kecil
miskin, menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan anugerahnya ini akan membungkus kita untuk kita merasa cukup Tuhan. Bahwa mengenal Allah itu lebih dari cukup, mengikut Tuhan itu lebih dari cukup, menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk berjalan dengan terang Dia. Mengikut Yesus saja pun Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Mengikut Yesus, itu adalah suka hatimu. Pulang kemahadunmu, Terima kasih Tuhan, kami hanya Allah, kami hanya hamba-hamba-Mu, kami milik kepunyaan-Mu, milik ketebusan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda-Mu pagi ini. Melaluinya Tuhan terus pakai untuk menjadi alat untuk menyatakan kebenaran firman-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus makin bertambah kuat hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Ku hamba yang berkenan satu, jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Dan pada waktu kita membagi-bagikan roti untuk dimakan bersama-sama, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dalam tubuh Kristus? Amin. Pada waktu kita minum anggur dengan mengucap terima kasih kepada Allah, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus dalam kematiannya? Amin. Tetap percaya mengikut Tuhan sepanjang hidup kami di bumi ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin.
Ayo. 1, 2, 3. Sebut nama yang benar. Sebut nama yang benar. Apa maknanya Bapak Ibu? Di dalam situasi yang seperti ini, terkadang disebut namanya tuh senang nggak? Senang ya. Itu salah satu bentuk support kita kepada teman kita. Jadi kalau teman kita lagi sedang dalam putus asa, saat lihat statusnya kok lagi galau, sebut namanya gitu ya. Putri, Putri, Putri. Ketika kita menyebut nama teman kita, itu sebagai support positif kita supaya mereka terus bangkit menjalani hidup ini, terus melangkah maju. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan, berkat kemuliaan, kelimpahan, pemeliharaan, perlindungan, hikmat, kepandaian, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang hebat, sukacita, kebaikan, semangat, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu Tuhan, kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.